Terpujilah Tuhan Allah dan Raja kami Yesus Kristus Tuhan, kekal selamanya kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini adalah pagi berkat, pagi lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Kuatkan yang lemah Tuhan, berikan penghiburan bagi yang susah, sembuhkan yang sakit Tuhan. Tolonglah mereka yang membutuhkan pertolongan, berikan mujizat bagi umat-Mu. Berkati Tuhan, diperkaya anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat Tuhan siap diberkati dengan kebenaran firman Allah. Katakan amin, amin. Terpujilah Tuhan. Shalom semuanya. Selamat datang di rumah Tuhan. Yesus Kristus mengasihi saudara. Katakan di sampingmu, kamu dikasihi Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Kita semua dikasihi Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Hari ini tema khotbah, saya tidak bikin PowerPoint. Saudara, kemarin saya batuk ya karena hujan, jadi cuaca yang tidak baik, jadi istirahat. Jadi hari ini tema khotbah adalah dengarkanlah suara Tuhan. Katakan bersama saya, dengarkan suara Tuhan. Ya, jadi kita hari ini belajar bahwa kita semua dipanggil untuk mendengar suara Tuhan. Dan jelas sekali orang yang mendengar suara Tuhan pasti diberkatinya. Diberkati, menerima berkat, anugerah, jalan kehidupan dan jalan keselamatan. Tetapi orang-orang yang tidak mendengar suara Tuhan pasti tersesat dan binasa. Maka itu ada orang-orang yang mengabaikan suara Tuhan. Itu adalah kategori orang yang bodoh dan bebal. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengabaikan suara Tuhan. Amin. Maka kita harus dengar-dengaran suara Tuhan. Ada orang yang menentang suara Tuhan atau juga memberontak terhadap suara Tuhan, melanggar suara Tuhan. Itulah yang terjadi, namanya dosa, karena dosa adalah pemberontakan kepada firman Allah. Nah saudara, bagaimana manusia yang berdosa, kutuk masuk dalam hidup manusia. Karena ketika manusia berdosa, itulah kutuk yang masuk dalam hidup manusia. Yang pertama, kita tahu bahwa dalam kitab Kejadian, di mana dosa, manusia berdosa melanggar firman Allah, menolak, mengabaikan suara Tuhan. Yang terjadi adalah wanita itu pertama, Hawa, mengalami kutuk, sakit bersalin akibat dosa. Yang kedua, ular pun dikutuk, menjalar dengan perutnya. Yang ketiga, hukuman ketiga, pria pun dikatakan yaitu kutuk kerja keras dan hasilnya semak duri. Kita akan buka ayat pembuka. Hari ini saya akan bahas dari kitab Yeremia, yaitu pasal 11 ayat 3 sampai dengan 4, di mana umat Allah mengingkari perjanjian di situ. Yeremia pasal 11, bawa Alkitabmu saudara. Yeremia pasal 11 ayat 3 sampai dengan 4. Kalau saudara buka Yeremia pasal 11, di situ ada tertulis perjanjian Allah diingkari, ya. Jadi di situ dalam bahasa Inggris disebut dengan the broken covenant. Dalam Yeremia pasal 11 ayat 3 sampai dengan 4, saya akan baca ayat 3, selanjutnya saudara ayat 4. Katakanlah kepada mereka, umat Israel, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan perjanjian ini. Ayat 4, mari saudara. Janganlah perintahkan kepada nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, kamu bersih dan berfirman, dengarkanlah suaraku, lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu. Yes, ya. Kalau kita di sini kita baca sama-sama, dengarkanlah suaraku, ya. Dengarkanlah suaraku, lakukanlah segala apa yang kuperintahkan, maka kamu akan menjadi umatku, aku menjadi Allahmu, ya. Disinilah kalau kita belajar firman Tuhan,
Ayat 3 coba munculkan sekali lagi. The words in the Bible are not mere words, but it is a covenant. Setiap perkataan firman yang ada dalam Alkitab saudara dan saya bukan cuma perkataan, tetapi itu adalah perjanjian saudara. Ada amin. Makanya di dalam Alkitab saudara dan saya ada namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Coba kita lihat ayat 3. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah. Ketika orang berdosa maka Tuhan berkata kutuklah, ya terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan apa disitu dikatakan? Perjanjian ini. Amin. Perkataan perjanjian ini ketika Allah memberikan 10 hukumnya, 10 perintah Allah di Gunung Sinai, itu disebut dengan perjanjian Allah dengan manusia, ya, disebut dengan covenant. 10 perintah Allah di mana hukum Tuhan keluar ditulis dengan jari-jari Allah diberikan kepada Musa. Tuhan mengucapkan sendiri saudara di atas Gunung Sinai. Nah itulah disebut dengan perjanjian, 10 perintah Allah, sebuah perjanjian Allah dan manusia, covenant, ya. Maka itu dengan kita tujuannya apa diberikan perjanjian ini, jelas sekali tujuannya satu saudara, supaya kita umat Tuhan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Amin. Karena kalau tanpa ada perjanjian, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menyembah berhala. Nah itu kan ada satu perintah-perintah yang Tuhan berikan supaya kita hidup benar saudara, katakan amin. Hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan, ya. Jelas sekali saudara. Maka dalam perjanjian baru, sang firman Allah menjadi manusia. Dia adalah Yesus. Dan dia memberikan Injil kepada kita, katakan amin. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata Tuhan. Ada amin. We hear His voice. Itulah ketika kita mendengar suara Tuhan. Yesus datang menggenapi, ya. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepada firman, kepada Injil, kita diselamatkan, katakan amin. Diselamatkan dari apa? Maka kata firman Tuhan, dari kutuk dosa, dari kutuk maut, sakit penyakit, segala penderitaan. Itulah perjanjian firman Tuhan. Melalui Injil ada pengorbanan, darahku sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Maka melalui perjanjian darah Yesus itu, kita semua sudah dibebaskan dari kutuk maut, dari hukuman kekal saudara. Dibebaskan dari api neraka, dibebaskan dari Hades saudara, ada amin. Itu sangat luar biasa. Maka ketika kita masuk dalam perjanjian mendengar firman Tuhan, Tuhan berkata jadilah terang, jadilah garam, supaya kita memberitakan, menjadi saksi Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Itulah tujuan saudara terkasih dalam Kristus, bahwa Tuhan memberikan firman-Nya sebagai perjanjian supaya kita juga mendengar, mentaati dan melakukan firman-Nya. Tujuannya apa saudara? Supaya kita diubahkan serupa, segambar seperti Kristus itu saudara, katakan amin. Karena manusia pertama jatuh dalam dosa, maka supaya kita seperti manusia yang kedua diutus, yang kudus dan sempurna, kita menjadi serupa, segambar seperti Kristus. Apa yang diubahkan? Yang pertama mindset kita, pola pikir kita dirubahkan, memiliki pola pikir Kristus, katakan amin. Yang kedua hati kita diubahkan, memiliki hati Kristus. Orang melihat kita itu dari pola pikir kita. Pola pikirmu harus baik, katakan amin. Hati kita harus baik, katakan amin. Lalu karakter kita harus memiliki karakter Kristus. Itu saudara, sehingga orang bisa melihat Kristus ada di dalam kita. Karakter yang mengampuni, karakter yang mengasihi. Maka saudara terkasih dalam Kristus, itulah kita dipanggil dalam ayat ini ya, untuk dengar-dengaran firman Tuhan, melaksanakan amanat agung, ya. Nah itulah saudara terkasih dalam Kristus, supaya kita melakukan perjanjian, ya. Ketika kita taat perintah Tuhan, setia melaksanakan ada dalam perjanjian itu, Allah memberkati umatnya. Allah melindungi, kamu menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Allah menjaga, Allah menyelamatkan, ya. Nah itulah. Tapi kalau ketidaksetiaan itu mengakibatkan kutukan atau hukuman kepada umat Tuhan, ya. Nah saudara terkasih dalam Kristus, kita akan belajar dalam kitab Yeremia, di mana histori atau sejarah umat Tuhan ini mengingkari perjanjian. Umat Tuhan melanggar sehingga akibatnya dan sangat fatal, ya.
Maka itu peringatan untuk mendengar suara Tuhan di dalam Yeremia pasal 11 ayat 7 sampai 8. Pak Jimmy akan bacakan Yeremia pasal 11 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyinya, sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus, dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Amin. Baik, ayat 7 kita melihat firman Tuhan sekali lagi. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu. Tuhan sungguh-sungguh memperingatkan, ya. Pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir dengan mujizat demi mujizat, dengan tangan teracung, dengan tangan Tuhan yang luar biasa. Sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka generasi seterusnya, terus menerus, dengarkanlah suaraku. Katakan amin. Kita ada di gereja mendengar suara Tuhan. Dengarkanlah suaraku. Tapi apa yang terjadi, saudara terkasih dalam Kristus, sehingga dikatakan bahwa umat Tuhan sebagai contoh telah mengingkari perjanjian dengan Tuhan, telah lalai menepati perjanjian. Perjanjian, katakan bersama-sama perjanjian. Perjanjian dilakukan kedua belah pihak, ditandatangani saudara dengan meterai. Ya, meterainya di alam roh adalah darah atau darah Yesus yang diberikan. Sah. Nah, ketika perjanjian sudah dilakukan, kalau kita melanggar perjanjian, tidak setia dalam tidak menepati perjanjian, maka perjanjian itu bisa batal, saudara. Ada amin. Nah, itu yang berbahaya. Tuhan sudah peringatkan. Nah, kita belajar hari ini mengapa manusia menolak untuk mendengar suara Tuhan. Sekalipun tahu kebenaran, terkadang waktu mereka sudah tahu kebenaran, tetapi seringkali mengabaikan suara Tuhan ini. Ignore the word of God. Ignore the voice of God. Mengabaikan suara Tuhan. Tahu tapi diabaikan. Itu namanya ignore. Yang kedua, tahu tapi forsaking the word of God. Ya, bukan cuma mengabaikan tapi meninggalkan suara Tuhan. Udah gak mau didengar lagi. Ya, itu bisa terjadi. Umat Tuhan yang sudah lama mengenal Tuhan, mulai dia forsake, meninggalkan suara Tuhan, mengabaikan suara Tuhan, apalagi tidak peduli dengan suara Tuhan, neglecting the word of God, neglecting the voice of God. Lalu yang keempat yaitu underestimate God's word, atau menggampangkan suara Tuhan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Saudara, kita juga bisa belajar dari umat Israel yang betapa mengalami mujizat-mujizat dalam perjalanan menuju Mesir, dari Mesir ke tanah perjanjian, ya. Di padang gurun betapa banyak mujizat, di Mesir betapa banyak mujizat, tapi mujizat-mujizat itu tidak menjamin mereka menjadi umat yang taat, saudara. Ternyata begitu banyak mujizat, tapi itulah membuat mereka malah kadang-kala memberontak kepada Tuhan. Ya, apa yang terjadi, saudara terkasih dalam Kristus? Kita baca ayat 8. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikan suaranya. Nah, kenapa? Melainkan mereka masing-masing mengikuti, apa kata firman Tuhan? Kedegilan hatinya yang jahat. Nah, ini masalah, saudara terkasih dalam Kristus. Jawabannya adalah kedegilan hati. Hati yang keras. Jangan mengeraskan hatimu ketika suara Tuhan disampaikan. Amin. Hati yang keras, maka dikatakan hati yang jahat, ya. Maka aku mendatangkan atas mereka perkata perjanjian, tapi mereka tidak melakukan, ya. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, ini jawabannya. Kadang-kala kita dengar suara Tuhan, kita mengabaikan, ignore. Nah, itu adalah dosa. Kita tahu suara Tuhan, kita tidak mau melakukan. Nggak penting. Nah, itu bahaya. Ignore, lalu mengabaikan, lalu neglecting, ya.
Nah, ini berbahaya sekali ya, neglecting atau tidak peduli dengan suara firman Tuhan. Kenapa? Keras hatinya. Saya mau kasih tahu saudara, engkau tidak dapat menabur benih di tanah yang keras. Karena apapun yang kau tabur di tanah yang keras, itu tidak akan pernah berbuah. Ada amin. Engkau tidak dapat menabur benih di tanah yang keras. Percuma, coba tanah yang keras seperti aspal. Kau tabur benih, tidak ada yang bertumbuh, tidak ada yang berbuah. Tanah yang seperti batu itu, hati yang keras seperti batu. Nah, itulah saudara terkasih dalam Kristus. Yang pertama, Tuhan juga berbicara mengenai hati. Ya, firman Tuhan ini akibat hati, dilihat hati manusia. Hatinya manusia ini memang berbagai macam hati manusia yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 13. Kita buka Injil Matius pasal 13 ayat 19 sampai 23, kita baca bergantian. Ini yang membuat manusia tidak melakukan firman Tuhan. Maka hari ini kita mendengar suara Tuhan. Kenapa manusia tidak melakukan firman Tuhan? Tuhan berbicara mengenai tanah, dan tanah itu adalah hati kita. Ya, maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Orang yang keras hati tidak bisa melakukan firman Tuhan. Dalam Matius pasal 13 ayat 19 sampai 23 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20, mari saudara. Ya. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 22. Tidak berbuah. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, kedua mengerti, dan karena itulah ia berbuah. Ketiga, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di sini dikatakan tanah yang baik. Katakan bersama saya, hatiku harus baik, hatiku harus bersih, maka akan berbuah. Katakan amin. Iya. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, maka dikatakan kedegilan hati mereka. Ayat 19 kita melihat firman Tuhan tentang kerajaan surga. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti. Kenapa? Kok ada orang yang sampai nggak mengerti? Ya, kenapa itu? Karena dikatakan benih yang ditaburkan di pinggir jalan aspal keras, saudara, percuma, nggak akan pernah bertumbuh. Maka benih itu tetap ada di atas aspal itu. Karena tidak bertumbuh, maka datanglah si jahat. Evil bird. Dalam Injil dalam pasal sebelumnya, datanglah si burung hitam itu. Terjemahannya evil bird, ya. Nah, ada datanglah si jahat. Nah, burung-burung gagak itu, saudara, dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi firman yang disampaikan, inilah gambaran hati yang keras atau tertidur di gereja, atau tertidur ketika firman disampaikan, dicuri oleh iblis. Nah, ini ya sayang sekali ya, hati yang seperti aspal. Yang kedua sudah dikatakan hati yang berbatu-batu. Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah atau hati yang berbatu-batu. Nah, ialah orang mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira atau sukacita. Ada amin. Orang dengar firman itu pasti sukacita. Amin. Sukacita padahal, tapi sayang sekali hanya sebentar, ya. Karena tanahnya itu ada batu-batunya, ya. Nah, apa batu-batunya? Nah, batu apa, saudara? Ayat 21 ini dikatakan tetapi ia tidak berakar, firman itu hanya tahan sebentar saja. Aduh, sayang sekali, firman harusnya berakar, baru dia akan bertumbuh dan berbuah. Apabila datang batu namanya penindasan, atau batu kedua adalah apa?
penganiayaan karena Injil itu, firman itu, orang itu pun segera. Maka dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ada amin. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, ya. Nah, inilah katakanlah ketika gereja mula-mula, rasul-rasul memberitakan Injil, itu kan tidak mudah. Banyak pertentangan, banyak tantangan yang mereka hadapi, batu-batu penindasan, penganiayaan yang mereka hadapi. Paulus disiksa berulang kali, dicambuk, dipenjara. Petrus pun juga alami penjara demi Injil ini, saudara, ya. Bahkan juga gereja mula-mula ketika kita mendengar kisah No Manson, itu sampai ada kanibalisme, ya, dimakan, orang aja dimakan memberitakan Injil, tidak gampang, saudara. Seperti itu yang mereka alami, penganiayaan, ya, penindasan, sehingga banyak juga akhirnya penginjil mula-mula itu sampai katakanlah tidak tahan dan murtad. Tapi ada juga yang tahan dan kuat, ya. Dari Amerika kita melihat mereka menginjil sampai dimakan itu, tapi akhirnya dibunuh, ya. Kasihan istrinya dengar suaminya sudah meninggal, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, inilah kata Paulus. Rasul Paulus berkata apa? Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaan, ancaman, kelaparan, pedang, penjara, tidak ada. Sebab kita adalah orang-orang lebih dari pemenang. Yang setuju dengan saya, beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Mengikuti Yesus tidak mudah, saudara. Ada batu-batu kerikil yang harus kita lalui, tapi kita harus setia, katakan amin. Ada penindasan, ada penganiayaan, sehingga terjadi murtad. Maka itu jangan sampai karena apa? Tantangan-tantangan yang kita hadapi, ya, akhirnya kita meninggalkan Tuhan karena penganiayaan, kelaparan, pedang, penjara, itu yang dikatakan, ya, bahaya, ancaman dan lain sebagainya. Tetaplah setia dan harus dewasa rohani, katakan amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, hati yang ketiga adalah semak duri, ya, ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu ada duri-duri yang dicabut ini. Duri apa? Duri kekhawatiran dunia, duri tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu sehingga tidak apa? Berbuah. Inilah, saudara, artinya kekhawatiran dunia. Duri-duri kekhawatiran dunia, duri tipu daya kekayaan, sehingga menghimpit, ya. Cinta akan mamon, cinta akan harta duniawi dapat menghimpit firman Tuhan, sehingga benih firman itu mati, saudara terkasih dalam Kristus, ya. Sekali lagi, yang paling sempurna miliki hati yang baik, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman, mengerti, karena itu ia berbuah 100 kali lipat, 60 kali ganda, bahkan 30 kali ganda, katakan amin. Maka kita harus memiliki hati yang baik, hati yang bersih, dari duri-duri, dari batu-batu penganiayaan dan lain sebagainya, saudara terkasih dalam Kristus. Maka kata Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Amin. Bukan cuma kita menjadi pendengar, tetapi kita juga menjadi pelaku dari firman, sehingga kita boleh memiliki buah kebaikan, buah-buah roh, buah kasih, buah kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan, sukacita, damai sejahtera, dan juga buah penguasaan diri. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, dikatakan, kita tahu bahwa kisah dalam Yeremia itu bangsa Israel mengalami kemurtatan pada saat itu. Bahkan bukan cuma bangsa Israel, umat Tuhan, tapi di Bait Allah sendiri. Kalau kita pelajari Bait Allah pertama, kenapa diruntuhkan, terjadi penyembahan berhala di situ. Ya, terjadi penyembahan kepada ilah-ilah yang lain, penyembahan kepada tentara langit, matahari, bulan, dan bintang oleh imam-imam, sehingga ya Tuhan izinkan hancur pada saat itu Bait Allah pertama, dan ditawanlah mereka. Rumah-rumah mereka dihancurkan karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Dibawalah mereka ke Babel, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, sekali lagi Tuhan mengingatkan dalam Yeremia pasal 11 ayat 9 sampai 10, yang dibaca di situ. Yeremia pasal 11 ayat 9 sampai 10, apa firman Tuhan bunyinya?
Berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah terdapat persepakatan jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Ayat 10, mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. Mereka mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. Ya. Amin. Jadi disinilah hukuman menimpa penduduk Yehuda dan Yerusalem. Kenapa saudara? Ayat 9 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yeremia, telah terdapat persepakatan jahat. Nah, mereka sepakat berbuat jahat di antara orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Apa kejahatan yang mereka lakukan? Yang dikatakan dalam ayat 10, mereka jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka yang dahulu dan telah menolak mendengarkan firman-Ku. Jadi kalau orang jatuh dalam dosa, polanya sama, dia akan jatuh kembali ke dalam dosa nenek moyang, ancestral sin, familiar ghost. Nenek moyangnya dosanya penyembahan berhala, sama lagi jatuhnya penyembahan berhala. Nenek moyangnya dosanya okultisme, jatuhnya sama. Nenek moyangnya dosanya perzinahan, jatuhnya sama. Maka itu kutuknya harus dipatahkan, katakan amin. Firman Tuhan berkata, mereka jatuh dalam dosa apa? Mereka mengikuti Allah huruf kecil, Allah lain. Beribadah kepada Allah lain. Nah, inilah dikatakan, sehingga kaum Israel, kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku, mengingkari firman Tuhan. Jangan beribadah kepada Allah manapun, ya, seperti di bumi, seperti di langit, ataupun seperti apapun yang dibuat oleh manusia, tangan manusia, patung-patung. Yang pertama, mereka mengulangi kesalahan nenek moyang. Yang kedua, mereka menolak firman Tuhan. Ya, dikatakan jelas, menolak mendengarkan firman-Ku. Inilah alasan-alasan Tuhan menghukum, ya. Tuhan itu Allah Maha Pengasih, katakan amin. Tapi Dia juga adalah hakim yang adil, di mana orang yang tidak benar pun harus diberi pelajaran, dihukum oleh Tuhan, ya. Lalu mereka beribadah kepada ilah yang lain. Lalu mereka mengingkari perjanjian Tuhan, ya. Lalu maka apa yang terjadi? Perlindungan diangkat, hilangnya perlindungan. Juga berkat diangkat, hilangnya berkat. Sehingga terjadi penindasan, musuh datang menghancurkan pada saat itu Yerusalem dan Yehuda, ya. Disinilah Tuhan kita bisa melihat dalam mereka menyembah berhala. Berhala macam apa yang mereka sembah? Ini penting untuk kita pelajari, saudara. Dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 18, berhalanya ini, saudara. Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi siapa? Ratu Sorga, Queen of Heaven. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain, ini Ratu Sorga, Allah lain, dengan maksud menyakiti hati Tuhan. Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, perempuan-perempuan meremas adonan, membuat penganan, ya, yaitu makanan persembahan berhala kepada Ratu Sorga, ya. Ratu Sorga ini apa namanya? Dewi kesuburan. Ya, kalau kita pelajari dalam perjanjian lama itu Ishtar, Dewi kesuburan, atau ada beda ini Yunani ada juga, ada Astarte, ada disebut dengan Asitoret, Dewi Fenisia, yaitu Ratu Sorga, ya. Atau sekarang kalau dalam alam roh dikenal dengan Maria Marguela. Dalam terjemahan lain Inanna, anak Isis, atau juga Asyerah, ya, istri dari Baal. Saudara terkasih dalam Kristus, ya, mempersembahkan anggur kepada anggur curahan dengan maksud menyakiti hati Tuhan. Mereka sudah gak menyembah Tuhan dengan setia, tetapi menyembah ilah yang lain, disebut dengan Ratu Sorga, yang sekarang ada di gua-gua disembah, ya. Ratu dengan katakanlah gendong anak itu beda, ya. Saya sudah kasih, semoga punya hikmat. Ayat 19, hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri, sehingga mereka menjadi malu? Ayat 20, terjadi hukuman.
Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Tuhanmu adalah api yang menghanguskan. Katakan amin. You have to know the character of God. Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, mengampuni kesalahan pelanggaran. Katakan amin. Tetapi dia juga api menghanguskan. Allah yang cemburu ketika kita tidak setia kepada dia, sehingga dia punya hati menyakiti hati Tuhan, menyembah ilah yang lain. Saudara terkasih dalam Kristus, atau Astarte disebut dengan dewa Baal. Lain bangsa dia punya lain ganti. Iblis itu ganti wujud, saudara ya. Setan ini sama aja ya. Di India dia disebut dengan Durga ya. Ada macam-macam, dia pakai lion, naik atas lion ya. Jadi beda-beda, saudara ya. Dalam Yeremia pasal 9 ayat 12 sampai 14 jelas Tuhan melihat mereka menyembah berhala. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya? Ayat 13. Berfirmanlah Tuhan, mari saudara. Amin. Lalu kita mundur lagi dari ayat 13 ya. Dikatakan, siapakah orang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan supaya dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri itu binasa, tandus seperti padang gurun yang tadinya melimpah susu dan madu, tiba-tiba tandus, hancur, saudara. Kenapa? Karena mereka melanggar perjanjian ya. Dalam ayat 13, berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku, meninggalkan firmanku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya. Katakan amin. Ini saudara, maka itu sudah perhatikan. Ketika kita percaya Tuhan, kita harus setia. Katakan amin. Setia kepada suara Tuhan. Maka sudah terkasih dalam Kristus ayat 14 kita bisa melihat firman Tuhan berkata apa? Melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Mulai menyembah berhala ya. Jadi Baal, atau tadinya dikatakan Dewi Ashitoret, Ratu Sorga ya, Queen of Heaven. Atau yang berikutnya penyembah Baal. Baal itu istrinya itu tadi Dewi Ashitoret, atau sebutannya adalah Ishtar. Nah saudara terkasih dalam Kristus, mereka mulai menyembah Baal, dewa Baal. Siapa dia? Allah orang Ekron ya. Kalau manifestasi Baal katakan, kau Allah orang Ekron. Dalam perjanjian baru, Baal ini saudara sudah menjadi namanya Baal Zebub, atau penguasa roh-roh jahat, penghulu kegelapan. Itu namanya Baal Zebub ya. Nah mereka punya perjanjian dengan Baal, disebut dengan Baal Berit. Berit itu perjanjian. Baal juga salah satu Prince of Hell, salah satu pangeran neraka ya. Nah sudah terkasih dalam Kristus, inilah yang terjadi sehingga mereka hilanglah perlindungan dari Tuhan. Mungkin sudah menatap saya, Pak, saya tidak menyembah berhala kok, Pak. Iya kan, itu ya bangsa Israel dahulu. Ya sudah terkasih dalam Kristus, dengan baik-baik. Segala sesuatu yang dikultuskan, yang diilahkan, itu menjadi berhala. Ada amin. Segala sesuatu yang dikultuskan, yang diilahkan, itu menjadi berhala. Lucky charm. Banyak orang punya lucky charm gitu kan. Kemarin saya datang sama istri, doa satu, katakanlah cukup lama ya. Tiba saya di kantor dia, Pak, ada orang datang lihat penglihatan ada ular di kantor saya, samping meja saya. Iya, doakan Pak ularnya supaya pergi. Ya sudah, saya doa supaya ularnya pergi. Tuhan ngomong sama saya, percuma kau doa ular pergi, ular itu nggak akan pergi. Kenapa Tuhan? Itu dia taruhlah ular itu di situ. Tuhan kasih dan lihat saya. Ternyata saudara, apapun yang kita berhalakan, yang kita anggap mendatangkan keberuntungan, itu adalah berhala.
Ternyata ada pohon uang di mejanya. Tahu nggak sudah ada pohon uang, tahu nggak? Ya, mungkin pohon uang, ya kan? Lalu di sebelah situ ada ini untuk apa? Gambar ikan koi. Untuk apa? Supaya mendatangkan keberuntungan. Yang bisa mendatangkan berkat dan keberuntungan hanya Tuhan Allah dan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan bagi. Jangan menyakiti hati Tuhan, katakan amin. Tuhan bilang, you do not pray, I'm not cast you the devil, it's not going out. Karena dia telah taruh celah pohon uang mamon di situ. Lu mau doa sampai berjengking percuma, kecuali diusir itu barang keluar, ada amin. Amin, saudara. Makanya saya waktu itu pernah dulu pelepasan seorang sampai datang ke rumahnya. Ternyata banyak barang tumpasan di dalam rumahnya. Dia bingung kenapa istrinya bisa manifestasi. Dia bilang, Pak, kita memuji Tuhan. Baru cuma nyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Udah dia tarian di Rono Kidul yang muncul sudah. Nah, saya bilang, Pak, cuma nyanyi, saya nggak ngapa-ngapain. Saya kadang terking orang per telepon sudah, video-video sama saya suaranya habis. Bapak ini usir setan terus kerjanya. Ini usir setan istri saya, ini usir setan, ya ampun. Banyak banget usir setan, sehari 4-5 kali, tenggang-tengging, sudah capek juga kadang-kadang kan. Urusannya setan dulu gitu kan. Waduh, ya kan berbagai macam, tapi kan nggak mau nih karunia Tuhan berikan. Saudara, jangan ada berhala dalam hidupmu, kan amin. Lucky charm. Kalau kau untuk apa dia taruh itu pohon uang, ya kan pohon uang, supaya kiranya ada mamon, supaya kalau taruh pohon uang itu ada berkat gitu kan. No. Cukup taruh Alkitabmu, saudara, katakan. Cukup taruh salib Kristus. Aku sudah ditebus oleh Tuhan. Aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Aku milik Tuhan. Aku anak kerajaan surga. Katakan amin, saudara. Iya. Ada kadang-kala di toko orang Kristen ada katak, ada koinnya. Nah, lu ngapain taruh ini? Supaya hoki. Keberuntungan datangnya dari Tuhan. Ada amin. Lalu ada kucing memanggil-manggil gitu kan. Apa pesugihan lah. Saudara, percaya malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang-orang yang takut akan Tuhan, yang setuju dengan Alkitab. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Kita nggak perlu penjaga-penjaga yang lain. Kita nggak perlu segala bentuk jimat, katakan amin. Sesuatu yang dikultuskan menjadi jimat, menjadi berhala. Pak, itu ular gede usir. Saya mau ngomong, kayaknya nanti makanya dia kalau udah Pak dalil susah, ada ini nggak boleh gitu kan. Saya diam aja. Akhirnya saya cuma cerita sama istri saya, itu percuma diusir, nggak ada gunanya. Jadi saudara, itu lucky charm, segala sesuatu, guci lah, giok lah, batu akik lah, tidak menjamin keberuntungan. Ada perjanjian dengan kegelapan. Batu yang dikultuskan, setan masuk, saudara. Makanya saya waktu doa pelepasan seorang yang masuk, kenapa kamu masuk? Ya aku batu, kayu, jadi patung, disembah. Ya aku setan dari hutan masuk ke situ, aku masuklah ke wanita ini. Nah, sekarang wanita ini cari Yesus, maka aku kalah. Saudara, Yesus itu penguasa sorga dan bumi. Dialah Tuhan, juru selamat manusia. Dia sanggup memberkatimu. Setialah dengan Tuhanmu, katakan amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segalanya ditambahkan kepadamu, katakan amin. Makanya ini saudara, mungkin sudah menatap saya, Pak, saya nggak ada urusan dengan ratu sorga, saya nggak menyembah model-model Maria atau apa, Maria Magdalena. Ya saya sudah kasihinnya. Atau dewa-dewa Baal, ya. Tapi saudara, jangan sampai ada lucky charm. Saudara dengan ada barang itu merasa ada keberuntungan, atau dengan benda-benda ini mendatangkan keuntungan, ya, atau dengan ritual-ritual. Maka itu sudah seruan untuk bertobat kepada bangsa Israel pada saat itu. Tetap dalam kitab Yeremia pasal ke-7 ayat 2-7 kita baca bergantian. Kitab Yeremia pasal 7 ayat 2-7. Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Ayat 3, mari saudara.
Amin. Ayat 4. Janganlah percaya kepada perkataan-perkataan dusta yang berbunyi ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Ayat 5. Ayat 6. Tidak menindas orang asing, yatim dan janda. Tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Ayat 7. Amin ya. Jadi saudara terkasih dalam Kristus, inilah seruan untuk bertobat ya. Maka itu dalam ayat dikatakan ayat 2, seruan untuk mendengar firman Tuhan. Seruan di pintu gerbang, disitulah berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Yeremia serukan bangsa itu untuk bertobat. Serukan di sana firman. Katakan, dengarkan firman, hai sekalian orang Yehuda. Masuklah melalui sebuah pintu gerbang untuk sujud menyembah kepada Tuhan saja. Katakan amin. Jadi itulah seruan bertobat diserukan oleh Yeremia kepada bangsa Israel yang pada saat itu murtad, menyembah berhala, dewa Baal dan juga Asyera, dewi tadi ya. Nah saudara, maka dikatakan ayat 3, perbaikilah tingkah langkahmu. Katakan amin. Tingkah langkah kita harus diperbaiki, perbuatan kita. Allah memanggil kita untuk hidup bertobat. Katakan amin. Meninggalkan segala jenis kefasikan, bertobat di jalan yang benar ya, supaya kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan jahat ya. Maka dikatakan jelas sekali, perbaikilah tingkah langkahmu, perbaikilah perbuatanmu, aku akan diam bersama-sama kamu. Berubahlah atau bertobatlah, tinggalkanlah ya. Maka itu dikatakan ayat 4, jangan percaya kepada dusta. Janganlah percaya pada perkataan dusta ya, atau ajaran-ajaran yang palsu, roh-roh agamawi, kepada dusta, kepada dongeng nenek-nenek tua, kepada takhayul, superstition. Ada amin? Iya, kalau begini bisa begini. Tadi ada bunyi ini, saudara. Akhirnya hidup saudara bisa gila karena dongeng, saudara. Kita percaya anak Tuhan, menghadap manapun hidupmu diberkati. Katakan amin. Wah, saya harus hadap barat, kalau enggak saya bisa sial. Lu mau hadap barat, selatan, timur, utara, Tuhan ada di semua penjuru mata angin. Amin saudara. Sehingga akhirnya banyak orang terjadi sugesti oleh berbagai macam takhayul ya kan. Wah, tadi ada bunyi ini berarti ini. Nah saudara, nggak usah terlalu banyak dipikirin, jadi takut akhir hidupnya. Maka itu kata firman Tuhan ya, jangan percaya kepada dusta, kepada dongeng, kepada takhayul, roh-roh agamawi ya. Maka ayat 5-6 dikatakan untuk hidup melakukan keadilan. Jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu, perbuatanmu, sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, apa itu? Tidak menindas sesamamu manusia, katakan amin. Tidak mengancam, tidak memeras, katakan amin. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menindas sesamamu. Janganlah kamu mengancam, janganlah kamu memeras, apalagi orang asing, anak-anak yatim dan janda tua ya. Jadi inilah firman Tuhan bahwa dikatakan jelas kita harus hari ini mendengarkan. Tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah, ataupun killing babies, innocent babies, anak-anak di tempat ini. Dan jangan mengikuti Allah yang lain yang menjadi kesialanmu ataupun kemalanganmu. Inilah firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Lanjut ayat 8-11, kita akan selesaikan. Yeremia 7 ayat 8-11. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah itu. Ayat 9, mari. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atas yang namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji itu. Ayat 11 terakhir, mari. Sudahkah amin. Saudara terkasih dalam Kristus, Tuhan benar-benar menegur bangsa itu untuk bertobat, supaya tidak kompromi dengan dosa ya. Maka itu ayat 8 dikatakan jelas sekali,
Sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Stop dusta, katakan amin. Stop berkata dusta atau stop mendengar dusta. Berita-berita hoaks, fitnah, ataupun katakanlah bergosip dan bergunjing tidaklah memberi faedah. Ada amin. Segala sesuatu harus dicek kebenarannya. Ada amin. Orang yang suka bergunjing, bergosip, nah ini tuh jangan percaya kepada dusta, katakan amin. Iblis pendusta, akhirnya hidupnya orang yang bergosip itu berbahaya. Maka itu ayat 9 dikatakan tentang firman Tuhan ini mengenai 10 hukum Allah. Jangan mencuri. Masakah kamu mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, ya, ataupun melakukan okultisme, ya, tadi yang dikatakan membakar korban kepada Baal atau mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal, masih percayalah kicam. Tetapi habis itu datang ke gereja dan berkata demikian, saudara, ya. Ini hypergrace teori ini. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah atas namaku diserukan sambil berkata kita selamat. Supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji itu. Woi saudara terkasih dalam Kristus, hati-hati dengan ajaran sesat, katakan amin. Hypergrace teori ini berbahaya sekali. Mencuri, membunuh, berzina, ya katakan tetap ya pokoknya ya by grace you are saved. No, Tuhan berkata bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, katakan amin. Bertobat saudara. Ananias Zafira hilang nyawa loh saudara. Hati-hati saudara, ajaran-ajaran teologi hypergrace ini sangat berbahaya. Kamu mencuri, membunuh, berzina, lalu kamu masih percaya kepada ilah yang lain. Firman Tuhan sudah berkata jangan jatuh bangun dalam dosa, katakan amin. Jangan suam-suam, tidak dingin dan tidak panas. Ini berbahaya. Kapak sudah berdiri, kapak sudah tersedia di akar pohon. Dikatakan ranting yang tidak menghasilkan buah dipotong, dicampakkan ke dalam api, katakan amin. Ranting yang tidak menghasilkan buah yang baik dipotong, dicampakkan ke dalam api. Buah kita harus baik, katakan amin. Tuh, tidak bisa saudara, ajaran-ajaran teori hypergrace ini sangat berbahaya, ya kan? Makanya sampai saya kaget juga, anak saya cerita kemarin ya, dia pernah diundang, dia pulang dari gereja, wah acara anak muda gereja itu, lalu lantai 3-nya ada tempat biliar, ya dia bapakku tidak mau datang lagi, kenapa? Ya anak mudanya di lantai 3, biliarnya disupport sama gerejanya, lalu setelah ibadah mereka anak muda pada merokok, Pak, bahasanya kotor semua, aduh. Jadi sering enggak lah ke situ. Nah, dari buahnya kau akan mengenal mereka, katakan amin. Hypergrace teori ya modelnya begini jadinya. Tuhan memanggil kita menjadi jemaat yang kudus, katakan amin. Iya. Sehingga akhirnya apa? Hancur saudara. Mengikut Tuhan ini saudara harus hidup dalam pertobatan, jangan setengah-setengah. Kalau tidak bertobat bisa binasa, karena dikatakan orang yang tidak bertobat. Tuhan berbicara mengenai hamba yang setia sama tidak setia. Hamba yang tidak setia saja kata Tuhan, nasibnya akan sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Di situ terdapat ratapan, kertak gigi, tempat kegelapan paling dalam. Ulatnya tidak pernah mati, apinya tidak pernah padam. Hamba yang tidak setia saja dilempar ke api neraka. Ikatlah orang ini aku tidak kenal. Apalagi umat yang tidak bertobat, katakan amin. Amin saudara. You have to hear the real gospel. Engkau harus mendengar Injil yang sejati, Injil yang murni itu, katakan amin. Sampaikan firman apa adanya, karena ketika kita sampaikan yang sejati, yang bertanggung jawab adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Beri tepuk tangan yang meriah berjalan itu. Jangan sampai Injil diputar balikan saudara. Masakan dikatakan kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atas dan namaku diserukan sambil berkata kita selamat supaya kamu dapat pula melakukan segala perbuatan keji ini. Bahkan ayat terakhir dikatakan jelas sekali, sudahkah menjadi sarang penyamun di mataku, rumah yang atasnya namaku diserukan. Kalau aku sendiri melihat semuanya ini, demikianlah firman Tuhan. Rumah Tuhan bukan sarang penyamun, bukan tempat penjahat yang gak bertobat, tapi umat yang kudus yang menyembah Tuhan, katakan amin. Amin? Iya, yang diubahkan. Wah, ini mengerikan ketika depan rumah Tuhan, depan bait Allah Tuhan melihat hiruk pikuk, perdagangan,
penukaran uang, burung merpati dijual dan lain sebagainya. Hiruk pikuk rame sekali. Atau mereka mungkin saling menghujat, mungkin sedang ada keributan. Aduh, Tuhan bilang, kok rumah bapakku menjadi sarang penyamun? Diputar balik itu meja-meja, diusir semua. Rumah Tuhan itu tempat tenang di mana umat Tuhan bertobat, mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, katakan amin. Di mana kita diperbaharui hidup kita, diubahkan, katakan amin, saudara. Saya dari penyembah berhala yang gak kenal Tuhan, saudara, yang menyembah berbagai macam bintang, bulan, matahari, berbagai macam dewi Asitoretnya itu, ya Baalnya. Saya tahu sebetulnya berhala itu seakar-akarnya saya tahu semua. Segala mantra hafal di luar kepala, saudara. Tetapi saudara, waktu saya berjumpa dengan Injil yang mengubahkan saya, bukan pendeta, tetapi firman Allah. Ini betul-betul hidup, saudara. Ini betul-betul menusuk dalam sekali, memisahkan tulang dan roh, jiwa. Ini betul-betul luar biasa. Firman Tuhan bukan saja perkataan, tetapi kuasa. Beri tepuk tangan bagi firman Allah, saudara. Sehingga saya yang penyembah berhala diubahkan menjadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, bertobat, tinggalkan semua berhala, tinggalkan semua ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ajaran-ajaran palsu dan lain sebagainya. Apalagi kita sudah menjadi umat Tuhan, jangan kembali ke ajaran nenek moyang, katakan amin. Jangan lagi, saudara, masih kita kompromi dengan dosa dan lain sebagainya dengan alasan apapun. Maka jelas firman Tuhan mengajar, ayo bertobat. Maka kesimpulan hari ini, kita mendengarkan suara Tuhan, kita mengerti dan menjadi pelaku dari firman-Nya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin.